Motor mulai berjalan di jalan raya, mobil kontainer melintas, membuat motor oleng terhempas. Aku teriak, aku benar-benar takut. Jalanan aspal kini diapit oleh hamparan sawah yang hijau royo-royo di kanan dan kiri. Udara yang tadi terasa panas menyengat, kini berganti menjadi sejuk dan beraroma aneh, wangi tanah basah. Motor melaju lebih pelan, 25 km per jam. Aku mulai sedikit rileks. Coba lihat sebelah kiri, sayang. Al sedikit menolehkan kepalanya. Aku memberanikan diri sedikit melonggarkan pelukanku, mengintip dari balik bahunya. Kenapa, Mas? Itu hamparan sawah, baru ditanam semua. Di Jakarta nggak ada pemandangan kayak gini, kan? Hijau banget, indah, gumamku takjub. Sekarang lihat lurus ke depan, agak ke kanan. Jelas banget sore ini. Aku mengikuti arah pandangnya. Jauh di ufuk, berdiri sebuah gunung yang begitu besar dan gagah. Puncaknya terlihat jelas sore itu. Itu gunung apa, Mas? Itu Gunung Slamet, gagah kan? Rumah Mama Mas jauh dari salah satu lerengnya, tapi terlihat jelas kita lagi menuju ke sana. Aku terpesona. Kota kelahiranku memang panas, tapi pemandangan di kampungnya luar biasa. Baru saja aku merasa nyaman, tiba-tiba motor terasa bergoyang aneh. Goyangannya semakin kencang dan Mas Al dengan sigap mengurangi kecepatan. Sss, sss, sss. Terdengar suara aneh dari ban belakang. Kenapa, Mas? Kok goyang-goyang? Tanyaku panik, kembali memeluknya erat. Yah, kayaknya kita kena musibah kecil, sayang. Mas Al menepikan motor di bawah pohon rindang di pinggir sawah. Dia turun dan memeriksa ban belakang. Waduh, bannya bocor. Apa? Bocor? Aku ikut turun, menatap ban yang sudah kempes sempurna itu dengan nanar. Serius, Mas? Di tengah sawah begini? Al hanya nyengir kuda, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf ya, kayaknya tadi kena paku di jalan. Namanya juga motor tua. Aku memandang sekeliling. Hanya ada sawah, beberapa petani yang mulai berjalan pulang di kejauhan, dan jalanan yang sepi. Sinyal di ponselku mati total. Terus gimana? Gak mungkin ada gokar di sini kan? Tanyaku, nada manjaku sudah bercampur pasrah. Ya nggak ada lah, sayang. Al terkekeh. Tambal ban paling dekat ada sekitar 1 kilometer di depan, di pertigaan desa. 1 kilo? Jalan kaki? Ya mau gimana lagi? Yuk olahraga sore. Mas Al mulai bersiap mendorong motor. Aku menghela nafas panjang, menatap flat shoesku yang cantik. Ya ampun Mas Al, drama banget sih mau ketemu calon mertua, the majority shareholder of Wijaya, dorong motor di tengah sawah. Di sini Mas bukan pemegang saham, sayang. Di sini Mas cuma Al, anaknya Mama yang lagi apes, bannya bocor. Kami pun mulai berjalan. Al mendorong motor dan aku berjalan di sampingnya. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya berubah menjadi keemasan yang indah. Tapi udaranya enak, Mas. Aku menghirup udara dalam-dalam. Wangi. Ini yang Mas kangenin dari Brebes. Bau tanah basah habis disiram hujan kemarin, bau padi. Di sini udaranya bersih, bikin tenang. Kami berjalan dalam diam sejenak, hanya suara jangkrik yang mulai terdengar dan derit motor yang didorong. Di sini hidup rasanya pelan, Sheila. Lihat para petani itu. Mereka kerja dari subuh, sekarang pulang. Nggak ada kejar-kejaran deadline kayak kita di Jakarta. Nggak kayak aku tadi pagi, lari-lari nyiapin berkas sebelum jam 11. Aku menimpali sambil tersenyum kecil. Justru itu, Mas selalu pulang buat ngisi baterai. Di sini, masalah sebesar apapun di kantor rasanya jadi kecil kalau udah lihat Gunung Slamet sama hamparan sawah ini. Aku menatap wajahnya yang sedikit berkeringat karena mendorong motor. Dia terlihat sangat berbeda dari sosok Al yang kutemui di rapat dewan direksi. Di sini, dia terlihat lebih utuh, lebih damai. Aku jadi makin gugup ketemu Mama. Al berhenti mendorong sejenak, menatapku dengan lembut. Mama pasti suka sama kamu, kan kamu calon mantu kesayangannya. Ih Mas Al, pipiku terasa panas.
Dia tertawa lalu kembali mendorong motor. Sudah, jangan cemberut. Anggap aja ini bagian dari petualangan. Nanti Mas traktir es kelapa di rumah. Janji ya. Janji, sayang. Bencana ban bocor ini ternyata tidak seburuk itu. Malah berjalan kaki pelan di tengah sawah Brebes menjelang maghrib bersamanya, rasanya romantis. 1 kilometer terasa seperti 5 kilometer dengan flat shoes di jalanan desa. Untungnya, bengkel tambal ban di pertigaan desa itu buka. Seorang bapak tua dengan sigap menangani ban motor Mas Al. Sementara menunggu, Al melihat jam tangannya. Al sudah pukul 16.15.